Sedikit nambahkan Pak Oke, Ketua. Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan penjelasan yang barusan Bapak sampaikan, ini di Kabupaten Bengkayang ini ada SLB, Pak. Nah, SLB ini terdiri dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Ya. Nah, untuk SDLB itu baru sampai kelas 4. Sedangkan untuk SMPLB baru sampai kelas 7. Dan yang SMALB-nya itu kelas 12. Jadi kalau ini kan termasuk sasaran di tahap kedua, Pak. Ya. Ya. Untuk Kabupaten Bengkayang. Nah, jadi nanti ini kan masuk sasaran, Pak. Jadi yang mau divisitasi nanti apakah jenjang SD, SMP, atau SMA-nya? Ya, Makanya ya. Pak, yang ingin saya sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan dari kepala sekolahnya. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi ketentuan untuk akreditasi itu pertama sudah pernah meluluskan. Yeah. Yang kedua di tahun ini ada kelas ujian. Artinya kalau SD ada kelas 6, kalau SMP, SMA ada kelas, kalau SMP ada kelas 7, kelas 9, kalau SMA ada kelas 12. Nah, ini mana yang kena gitu di SMP itu gitu. Yeah. Berarti yang SMA-nya berarti yang kena ini, Pak. Iya, berarti kan SMA-nya gitu. Itu kan satu ini ya Pak Ali ya, satu manajemen ya. Iya, satu manajemen ya, satu komplek ya Pak. Ya. Betul. Nah, artinya satu komplek ya. Ya. Nah, maksud saya itu ada kepala SD, ada kepala SMP, ada kepala SMA, ada ya? Iya Pak. Atau enggak? SLB. Ya. Kepala satuan SLB dia Pak. Oh iya, iya. 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 Nanti kami diskusikan lagi dengan kawan-kawan ya. Iya. Karena tadi ketentuannya kalau sudah ada kelas ujian tahun ini divisitasi. Ya. Kemudian Pak, yang kedua untuk sekolah mini Pak. Dari sekian banyak data yang masuk di tahap 2 itu ada 4 atau 5 sekolah di Bengkayang itu yang masuk sekolah mini. Yang mana sekolah mini ini kan kalau lihat jumlah kelasnya bahwa ada yang sampai kelas 3, ada yang kelas 2, dan ada yang kelas 4, Pak. Nah, bagaimana ini, Pak, untuk sekolah mini, apakah tetap dilaksanakan juga visitasinya? Iya, iya. Ada informasi katanya sekolah mini mau di regionalkan, artinya apa? Oh, di sampai kelas 6 gitu. Reguler. Iya. Gimana Pak Ali? Memang begitu. Informasi yang saya dapatkan dari asesor juga yang di lapangan dan juga kepala UPT yang ada di lapangan, bahwa untuk SD yang ada di wilayah mereka itu begitu siswanya naik di kelas 4 dia pindah ke sekolah induknya Pak. Iya, iya. Ya. Jadi dia tidak tetap di sekolah itu karena tidak tersedia fasilitasnya Pak. Kemudian sumber daya gurunya juga tidak memungkinkan untuk mereka melanjutkan di situ. Yeah. Jadi nggak ada rencana untuk yang informasi awal kemarin sih memang ada Pak rencana pemerintah itu bahwa sekolah-sekolah yang mini-mini ini akan mau dijadikan reguler. Tapi realisasinya sampai saat ini belum juga. Oke. Iya. Ya, maka itu Pak. Sebenarnya kita sudah menyampaikan data ini ke Ban Pusat, tapi memang Ban Pusat belum menyampaikan balasnya seperti apa gitu ya. Apakah lanjut di visitasi karena kan sekolah ini sudah pernah diakreditasi. Tapi insya Allah nanti mungkin kalau kami bertemu lagi dengan Ban SM nanti akan ditindaklanjuti kepastiannya seperti apa. Tapi ada yang juga yang sudah diakreditasi Pak dan hasil akreditasinya C, SDN Mini 10 Beringin itu Pak. Yang tahun 2021 ya Pak ya? 2019. Oh 19 ya. 2019. Iya. Berarti yang SD mini yang tadi itu yang berapa 4 itu belum pernah akreditasi Pak? Belum? Sudah pernah Pak. Sudah pernah akreditasi. Ya. Dan TT ya? Ya TT hasilnya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya dari Ban Pusatnya. Ya. Makasih. Tapi tetap sebagai sasaran Pak ya sekolah yang ini. Nanti kita masukkan dulu itu. Iya. Nanti kami diskusi dengan Jakarta.
Ya, saya pun kemarin sudah menghubungi Pak Kadis Pendidikan, sudah menyurati beliau sekolah-sekolah yang masuk sasaran di Kabupaten Bengkayang, dan beliau juga akan menindaklanjuti dengan memberikan surat ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran, Pak. Ya, itu. Iya, iya. Ya, makasih. Ya. Kami tunggulah informasi berikutnya gitu ya. Iya, kalau nanti Pak Kadis ada rencana untuk menindaklanjuti. Ya. Ya. Makasih. Mungkin ada yang lain? Pak, mau nanya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau saya langsung Pak ya, jadi kalau seandainya untuk diakreditasi kan syaratnya itu salah satunya adalah bahwa mereka telah menamatkan. Kemudian tadi atau tahun ini ada kelas yang mengikuti ujian. Tetapi kalau seandainya kita lihat dari instrumennya, itu kan istilahnya ada beberapa itu yang menggunakan, yang dilihat itu adalah mutu lulusan, Pak. Salah satunya itu harus ada tracer study, itu kan mau melihat bagaimana hasil lulusannya. Jadi kita kan inginnya itu kan supaya sekolah itu mendapatkan nilai yang maksimal, Pak. Betul. Solusinya gimana, Pak? Ya, baik. Silakan Bu Herlina atau Bu Wapidah. Saya coba ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilema memang kebijakan akreditasi untuk sekolah yang baru ini memang merupakan apa ya, kebijakan dari BANSM Pusat dan juga Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk menjamin kelayakan atau mutu sekolah baru, sekolah yang diselenggarakan ya, termasuk sekolah baru. Tapi memang kita mengupayakan untuk nilai maksimal, tapi sepertinya untuk yang poin itu pengalaman yang sudah kan, karena ada memang di mutu lulusan itu tracer study ya. Nah, kalau itu memang ya belum ada gitu kan, baru paling ada yang ininya, yang kelas sebelumnya yang belum ada lulusan gitu. Mungkin untuk nilai yang itu dia level kinerjanya 1 gitu, nggak bisa 4 gitu ya. Tapi memang kalau sekolah yang baru itu pernah juga sih ada yang belum ada kayaknya ya Pak Jumadi ya, mungkin Pak Jumadi lah bisa nambahkan. Tapi paling tidak itu Pak memang ketentuannya itu memang kebijakan dari itu menjamin bahwa sekolah yang baru itu juga layak. Jadi karena kita menjamin kelayakan suatu satuan pendidikan meskipun tidak bisa maksimal untuk yang 1 poin itu saja misalnya ya. Itu mungkin tambahan dari saya, silakan Pak Jumadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedikit boleh ya. Baik Pak Agus, jadi memang benar kata Bu Erlina tadi, untuk nilai maksimal mungkin agak berat. Namun kalau di komponen-komponen lainnya itu bisa bagus, itu sangat membuka peluang juga bisa A mungkin walaupun kurus ya, atau B lah ya. Tetapi kalau nilai untuk tracer study dan mutu lulusannya memang belum ada, data-data lulusannya untuk tahun ini mungkin belum ada. Tetapi jangan khawatir Pak Agus, itu tidak terlalu berpengaruh juga sih kalau kita hanya kekurangan di 1 atau 2 poin saja. Pengalaman tahun-tahun lalu itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi untuk mencapai ke nilai maksimal A itu memang agak berat ya, agak berat ya untuk sekolah baru atau sekolah yang belum meluluskan ini. Tetapi Pak Agus, kami minta supaya tetap kita beri support pada sekolah, tetap ikut, jangan sampai tidak ikut, karena kalau tidak ikut akan mendapat sanksi, yaitu selama 2 tahun tidak bisa diakreditasi, kasihan nanti ya. Nah, oleh karena itu tetap ikut. Sumber daya yang ada di sekolah digali semaksimal mungkin supaya bisa menutupi kekurangan tadi. Itu ya Pak Agus ya. Mungkin tambahan dari saya. Iya, makasih. Ada yang tambahkan Bu Wapidah? Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, itu jadi Pak Agus, ya kan instrumen itu ada 35 butir gitu ya. Ya, jadi kalau
butir-butir yang bisa dijangkau itu dimaksimalkan, ya insya Allah lah tidak akan mempengaruhi satu atau dua butir yang kaitan dengan tracer study. Jadi kuncinya bagaimana supaya setiap butir dari instrumen akreditasi itu diusahakan oleh sekolah madrasah bisa maksimal. Kemudian Bapak Ibu, tambahan Pak ya. Jadi untuk mutu lulusan itu Pak, kan Pak kalau tidak salah itu ada 11 instrumennya, itu kan ada 36 kalau itu SD. Nah itu kan untuk mutu lulusan itu kan ada 11. Jadi untuk mencapai maksimal mereka di 11 itu kan agak sulit. Yang saya bilang tadi itu yang paling pokok sih sebenarnya, yang pasti mereka tidak mampu mengerjakannya adalah instrumen studi, tracer study. Jadi kami minta masukan, karena terus terang nanti saya akan bekerja sama dengan pengawas sekolah untuk supaya mereka itu semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri. Jadi kira-kira mungkin ada masukan daripada Bapak Ibu bagaimana caranya supaya kami bisa mendorong sekolah-sekolah yang akan akreditasi ini sehingga mereka itu bisa mendapatkan nilai yang paling maksimal mereka dapatkan lah, istilahnya paling tidak C atau B gitu. Terima kasih. Iya. Kan mutu lulusan itu dibangunnya dari mulai kelas awal kan gitu Pak ya. Dari kelas 1 atau dari kelas 7, dari kelas 10 gitu. Sudah dibangun bagaimana mewujudkan mutu lulusan. Jadi tidak semata-mata bahwa mutu lulusan itu hasil lulusan gitu. Jadi sudah kelihatan di kelas sebelumnya sudah kelihatan seperti apa kompetensi yang diperlukan oleh siswa di setiap tingkatan, tentu akhirnya ya sampai di tingkat yang paling akhir atau di kelas ujian. Ya, Bu Herlina tadi gimana, ada solusinya? Jadi gini Pak, untuk mutu lulusan itu memang ada 11, tetapi untuk poin-poin awal misalnya untuk poin 1 itu kan tata tertib. Tata tertib itu kan bisa dimaksimalkan ya, buat tata tertib, kemudian ada sanksi, ada juga penghargaan, itu dibuat. Kemudian nomor 2 itu kan untuk jadwal kegiatan keagamaan. Itu kan sangat mudah dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga misalnya kedisiplinan dalam kehadiran, itu kan juga bisa dimaksimalkan ya Pak ya. Kemudian disiplin dalam berpakaian, itu dari awal-awal proses dalam kegiatan akreditasi itu sebetulnya bisa dimaksimalkan poin-poin yang memang tiap hari menjadi kebiasaan atau sudah menjadi rutinitas di sekolah-sekolah. Misalnya poin 1, 2, 3, 4 tadi itu tentang kedisiplinan itu bisa maksimal itu saya kira Pak ya, untuk disiplin ya, itu tata tertib dan sebagainya. Kemudian untuk jadwal keagamaan itu juga dibuat, kemudian ada dokumen-dokumen kegiatan keagamaannya. Ya memang tadi ada kelemahan kita kan ada di tracer study dan hasil lulusan, dokumen hasil lulusan itu yang dipermasalahkan ya. Memang nanti hasil lulusan itu tidak hanya ditanyakan di dalam mutu lulusan, nanti juga ada di dalam manajemen sekolah juga ditanyakan di sana. Tapi memang kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dokumen itu bisa ditutupi Pak dengan dokumen-dokumen lain yang bisa kita maksimalkan. Itu ya Pak ya, tetap kita support Pak, kita support, mudah-mudahan minimal itu jangan sampai bisa B lah ya, bisa B kalau memang sekolahnya bagus ya. Ya Pak ya. Ya, boleh menambahkan? Silakan. Ya. Pak Ijang, siapa? Baik, mohon maaf kamera saya tutup karena sinyal kurang bagus. Tadi terkait dengan kompetensi lulusan, mutu lulusan, itu sudah disampaikan oleh 3 tadi bahwa sebetulnya kalau hanya tracking study itu hanya satu butir saja sih Pak, dari 11 butir. Memang kalau tracing study harus ada lulusan lebih banyak, berarti pasti ya nilainya lebih bagus gitu ya.
Tapi kalau 10 butir lagi, itu kan terkait perilaku, terkait disiplin, terkait keterampilan berkomunikasi, terkait keterampilan berkolaborasi, ada tidaknya bullying di sekolah, perundungan, keterampilan berpikir kritis, dan itu kan proses udah dilakukan, udah pasti tergali gitu, pasti ada, dan dokumennya pun pasti ada. Misalnya kan melihat di RPP-nya, melihat dalam pembelajarannya, melihat apapun yang ada. Saya kira itu memang seperti tadi disampaikan oleh beberapa yang nyampaikan, ya tidak berpengaruh kalau hanya tracking study gitu. Itu aja Pak. Jadi tenang aja, pasti bisa A sebetulnya, meskipun ya, baru meluluskan nilai ujian sekolah kali. Pak. Karena yang 10-nya pasti terpenuhi kalau nilai memang ujian sekolah loh Pak. Makanya tadi dibilang tidak ada nilai kurang maksimal, kan ada nilai ujian sekolah Pak. Nah, iya Pak. Jadi bagian dari itu hanya kecil gitu Pak, dari sebenarnya, karena kita lihatnya kinerjanya. Sehingga kalau itu kecil sih Pak. Beda dengan dulu ya. Kalau sekarang kan kecil itu. Karena kan misalnya kemampuan mengekspresikan diri atau apa itu ditanyakan terkait itu. Ya itu banyak sih Pak, di sekolah sudah melakukan, kalau memang ada melakukan dan buktinya ada, dan ketika diwawancara semua yang yang diwawancara menyatakan sudah melaksanakan dan memang terbukti dapat meningkatkan mutu sekolah, mutu anak. Pandangan orang tua seperti apa, ya itu yang diganti. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau? Ini saya sampaikan dulu perkenalan lagi nih. Mbak Ria. Ini Mbak Ria ini bendahara baru di BAN SM. Mbak, Bu, bisa kontak? Oh, nggak bisa ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera Mbak Ria. Siap Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Ria, baru bergabung Pak di BAN SM ini. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di bidang SMK. Sebenarnya saya mohon perkenan Bapak Ibu untuk memberikan saya saran, ilmu, dan segala macamnya demi kelancaran pelaksanaan tugas saya di BAN SM Provinsi Kalimantan Barat. Demikian Pak, perkenalan singkat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, boleh sedikit Pak, saya menguatkan lah yang untuk sekolah baru ini. Ya. Di komponen mutu lulusan tadi sudah disampaikan Pak Jumadi dan juga Pak Ijang, itu ada 11 butir. Yang terkait dengan butir 11 terus tadi itu hanya satu butir, di butir terakhir. Di butir 11 yaitu kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan. Selainnya, butir 1 sampai butir 10 itu terkait dengan bisa dimaksimalkan tidak dilihat mutu lulusan, yaitu dari proses pembelajaran yang ada, mulai dari tata tertib sekolah, kedisiplinan berpakaian, perilaku religius, kemudian bullying, kemudian yang 5 keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berpikir kritis, nomor 7, keterampilan kreativitas untuk butir 8, kemudian butir 9 keterampilan mengekspresikan diri, berkreasi, dan ke-10 peningkatan prestasi. Hanya satu butir yang terkait dengan bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap komponen mutu lulusan. Mungkin ya. Dengan memaksimalkan yang 1 sampai 10 untuk komponen mutu lulusan yang memang sangat tinggi penilaiannya atau presentasi penilaiannya, yaitu dari 4 komponen itu sekitar 35% pun tidak salah itu dari komponen mutu lulusan, ya kan? Yeah. Nah, tetapi dari 10 itu kalau bisa maksimal kinerjanya ditunjukkan sudah bisa itu
A ya katanya Pak Ijang ya. Hanya satu tadi. Kalaupun ingin yang butir ke-11 itu juga level 4, tidak mungkinlah level 4. Mungkin kepuasan pemangku kepentingan, orang tua, masyarakat, itu bukan mutu lulusannya, tapi bagian dengan prestasi dari siswa-siswa yang telah ada gitu. Itu mungkin tidak bisa 4, tapi ya 1 atau 2 lah levelnya. Itu saja Pak untuk menguatkan kita. Terima kasih. Terima kasih. Kalau satu pasti di tangan itu. Pasti di tangan. Iya. Silakan Bapak Ibu. Yang nomor 10 jangan lupa Bu. Ya. Yang nomor 10 itu nilai kelas terakhir. Peningkatan prestasi Pak, ya salah satunya nilai kelas Jadi terakhir. istilahnya ada 2, pressure study dan nilai itu Bu. Saya udah sulit di menimba nilai di situ agak sulit. Iya. Iyalah. Iya Pak. SLBN Nusak Jago Babang. Nah tadi ini Pak Ali ya, Pak. yang tadi SLB Nusak ini, yang baru ada kelas ujian SMA ya. SMA. Yang SMP Negeri 7-nya gimana Pak Ali? Untuk SMP Negeri 7 Mentado tahun ini baru ada kelas 9-nya Pak. Oke, berarti kena sasaran ya? Iya. Kena sasaran. Oke, 2 di Bengkayang aman. Kemudian berikutnya, Erik kemana lagi? Tetapi sambil Pak informasi, kemarin kami ada mengirimkan juga data untuk verifikasi lagi Pak Momon. Itu misalnya nanti kayak Pak Wiraka atau kemarin itu Pak misalnya nanti di kelas sekarang di tahun ajaran sekarang Februari itu masih kelas 8, tapi di bulan Juni itu sudah kelas 9. Maka nanti dari data Denny nanti kami minta lagi Pak, jadi BT kita ini bisa bertambah Pak Momon. Sekolah mana ini Erik? Ya Pak? Sekolah mana yang sekarang ada 8 nanti Juni ada kelas 9? Enggak, itu data ya dari Denny nih kemarin Pak. Itu data beda lagi. Sudah kami minta ke KPA untuk verifikasinya. Jadi kemarin kan contohnya kayak Pak Wijaka langsung telepon. Nah, sekarang masih di bulan Februari masih kelas 8. Nanti di bulan Juni kan sudah ada kelas 9 Pak, khusus SMP. Nah, itu akan masuk sasaran kita nanti. Jadi bertambah nanti BT kita Pak, bukan 4 lagi Pak. Kalau gitu enggak masuk. Apa masuk kali itu kan bulan Juli. Bulan Juli, Agustus. Iya. Kalau kita Agustus, kalau sekarang kita sosialisasikan bisa Pak. Tapi kan tahun ini berarti tidak ikut ujian deh Pak. Itu kan syaratnya itu kan yang tahun ini ada kelas ikut ujian. Gini Pak Agus, jadi ada kebijakan bahwa sekolah yang belum terakreditasi syaratnya mempunyai kelas akhir. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan, misalnya tadi Pak Wid, kelas 8 sekarang di bulan Februari, nanti kelas Juni itu kan udah ada kelas 9-nya. Jadi otomatis, tergantunglah bagaimana. Kalau informasi dari pusat akan masuk itu sasaran di prioritas pertama. Masuk berarti itu ya? Iya Pak. Dari pusatnya gimana? Iya, kalau kita visitasinya di Agustus kan, kalau dari sekarang kita informasikan, mereka udah siap Pak dari sekarang. Tapi masukan Pak saran-saran ya. Itu kan sekolah baru sudah meluluskan atau akan meluluskan. Itu akan sudah ada kelas ujiannya yang ujian tahun pelajaran 2021-2022 ini. Kalau itu berarti kalau nanti bulan Juli itu udah tahun pelajaran baru. Dia tidak masuk sasaran tahun ini Pak, itu kalau menurut saya. Seperti itu ketentuannya. Tapi mungkin itu kan nanti berarti kan untuk sasaran dia ujiannya tahun 2023. Nah, baru dia masuk sasaran sekolah baru tahun 2023 gitu. Memang nanti di bulan Juli sudah ada kelas 3, tetapi kan ujian sudah lewat. Iya. Artinya dia ujianannya nanti di tahun 2023.
Jadi dia tidak bisa yang ikut ujian di tahun ini. Berarti kalau dia kelas 8 sekarang, kemudian nanti Juli kelas 9, di skenario kedua pun dia tidak ikut ujian, Bang. Ya, nanti kita tanya lagi Pak. Soalnya informasinya dari pusat, kalau nanti di bulan Juni itu dia ada kelas 3 masuk sasaran, nanti Pak Ketua lah nanya ke pusat nanti Pak. Ya. Oke. Iya, itu tapi diinventarisir dulu aja gitu. Yang sekarang ada kelas 2, kemudian nanti Juli ada kelas 3 atau kelas ujian yang mana-mana gitu. Oke, terus berikutnya kemana? Kayak Utara. Iya. Pak Ahmad Ngali, ini di mana? SMP mana itu Pak Erik? SMPIT Baitul Quran. Ya, itu sekarang ada kelas 9-nya? Sudah ada Pak. Sudah ada, oke. Berarti aman ini untuk aman Pak. Ya, aplikasi sekarang ya. Berikutnya kemana lagi? Singkawang Pak. Mana? Ketapang? Iya Pak. Tazkiyah ya? Iya. Pak Imam? MI Tazkiyah di mana nih Pak? Oh, yang mana ini Erik? Enggak, ini yang akan nanti Pak Erik yang bisa skema kedua. Kalau ini skema pertama ini udah Erik. Iya Pak. Ketapang yang skema kedua. Kalau ini skema 1 udah pasti. Ini kan yang bawah Pak. Oh, SMP Islam An-Nur Sandai. Pak Imam, ada ini sekolahnya? Masih hadir Pak Imam? Hadir Pak Imam. Oh, lagi keluar kali ya. Coba ke mana lagi? Ya dulu tadi. Kuburaya Pak. Kuburaya. Pak Win. SMA Ya, Al-Habibie. Ya, di mana ya, nih SMA Al-Habibie, Pak? Ini di Sungai Raya, Pak. Di Sungai Raya. Baru. Ada nih sekolahnya, ada ya? Ada, Pak. Ada. Sudah ada kelas Sudah ada 12. kelas Tahun ini 12 ujian. Oh, ujian. Oke, aman berarti masuk. SMA Al-Khaliqiyah di mana nih? Ya, juga ada ini, Pak. Sudah ada kelas 12-nya ya? Ya, semua sudah ada kelas 12-nya dan tahun ini kalau ada ujian, mereka mengikuti ujian. Ya, termasuk SMA Keterampilan Babu Salam, kalau Pak Kada, Pak. Babu Salam ya. Bukan SMK ini ya? Bukan? SMA ya? SMA, Pak. Ada SMA. keterampilan memang, Pak. Oh, ya. Ya, memang kalau bisa sih yang SMA, MA, SMK diprioritaskan ya, karena kasihan anaknya mau luruskan kuliah gitu. Oke, berikutnya di Landap. Iya, Pak. Pak ada untuk MTS MI Tazkiyah sudah Jannah. 6, Pak. Ada Pak, ada. MI Tazkiyah ada di MTS Bustanul Jannah itu di mana nih? Di Sungai Segak atau di mana nih? Iya, di Sungai Segak, Pak. Di Sungai Segak. Iya, Sungai Segak kayaknya ya. Ya, betul. Nanti di inilah kalau belum ada data yang fit bisa koordinasi dengan Kemenag ya. Kemarin yang koordinasi dengan Kemenag. dikirim itu baru 4, Iya, Pak, ya. Pak Erik itu. Ya. MI Tazkiyah itu udah kelas 6, Pak. Bukan, ini MTS. Oh, bukan, Pak, ini MTS Pak Imam, Sanawiyah. Pak.
Ini Pak Imam, Pak. Kelas 6 ya, kemudian yang MA ini kemarin Al-Bab itu udah kelas Pak Imam, bentar Pak 10, Imam. Pak, kelas 12, Pak. Pak Monin dulu Pak Imam. Pak Monin dulu. Bentar Pak Imam. Ya, sebentar Pak. Bentar Pak Imam, Monin dulu, bentar Pak. ya. Kalandak dulu. Pak Monen. Ya, Pak Ketua, siap. Ini MTS Bustanul Jannah, ya. Kemudian SMK Santo Alexius. Betul. Di Jelimpo. Ya. Ada kelas ujiannya? Ada, kemarin udah konfirmasi dengan Mas Denny. SMA Talim udah masuk ini, Elik. Iya, Pak. Ya. MTS Bustanul Jannahnya aman ya, Pak? Aman, Pak. Aman, Pak Ketua. Aman, oke. Oke, kasih. Balik ke Ketapang, Erik. Nih, Pak Imam. Yang di bawah, SMP Islam An-Nur Sandai. Ada ya Pak Imam ya? Pak Imam. Pak Imam, apa masih bergabung? Ya gangguan kayaknya. Ada itu Pak Imamnya, cuman mungkin suaranya belum keluar. Iya. Coba pindah mana ya? Melawi, Bu Mas. Bu Mas Turah. Masih gabung? P10 Sokan, Bu Mas Turah. Sepertinya tadi di layar ada live, Bu, Pak. Mungkin ada sinyal. Oh, gitu ya. Iya. Terus kemana lagi, Erik? Halo, Pak. Saya pakai HP. Oh, Bu Mas. Ya, Pak. Nih, SMP Negeri 10 Sokan aman? Ada kelas 9-nya, Bu Mas? Iya, Pak. Iya, Pak. Aman. Aman. Oke. Jadi masuk saran, Bu ya, diinformasikan. Balik lagi ke Sama ini, Pak. Yang di Melawi. Jadi yang Man Melawi itu masuk sasaran prioritas kita di tahun ini, Pak. Karena kan berganti MPSN itu, Bu Mas Tura. Man Melawi, Pak. Yang mana tuh? Man Melawi. Datanya mana? Enggak, mau ini kan belum masuk sini, Pak. Oh, gitu. Yang Man Melawi kemarin, Bu Mas Tura. Iya. Jadi kan dia itu kan dari swasta menjadi negeri. Ya, Bu Mas Tura ya? Bukan, Pak. Memang masuk sendiri, Pak. Iya, Pak. Bukan. Dari swasta menjadi negeri kan, Bu, kan? Yang Man itu, Bu, Man Melawi itu. Ya, Bapak. Pak Erik Oh, itu Pak Sugeng. kemarin yang dikirim Pak Erik itu. Ada, Pak. Iya, Pak. Pak Imam, bentar dulu, Pak Imam. Bentar, Pak Imam. Ya, Bu Mas Tura dulu sebentar. Yang itu, Bu, yang dari... Iya, Pak. Bu. Pak Imam sebentar ya, dengan Bu Mas Tura dulu. Ya. Bu Mas Tura. Iya. Ya. Dulu itu ya, MA itu persiapan. Iya, Pak. Jadi SMA negeri. Bukan Jadi negeri. Itu waktu persiapan sudah diakreditasi belum? Belum kayaknya ya. 2019, Pak. Udah. Oh, udah. Halo. Tapi masih swasta ya. Ya. Itu perpanjangannya bagaimana, Erik? Kan dia dari swasta, MPSN. Kita mengikuti MPSN, Pak. Ya, MPSN dengan yang MAN itu kan berbeda tuh. Jadi yang MAN ini harus diaktifasi lagi, Pak. Berarti kan masuk sasaran nih. Iya, nanti di tahap 2, Pak. Oke, diinventarisir saja. Nanti setelah jelas datanya disampaikan ke Bu Mas Tura.
Yang SMP ada dua yang belum bisa, yaitu Bhinneka sama IT. Sekarang baru kelas 8. Belum. Ya, berarti Bu Mas di Melawi ada dua. Satu SMP Negeri 10 Sokan. Satu lagi datanya belum terlihat, yaitu MAN, ya, karena perubahan dari swasta ke negeri. Nanti datanya akan segera disampaikan oleh Erik, ya. Baik, kembali ke Pak Imam. Pak Imam. Sama ini Pak, ya, Pak. Ya. Surat yang dari Melawi Pak, bisa diinformasikan ke Bu Mas Surah juga sekalian Pak. Surat mana? Yang dari SD Pak, yang keberatan untuk itu Pak. Dari SD Pak. Oh, ada Kak Erik? Yang kemarin kita baca sama-sama tuh Pak, yang keberatan mau akreditasi ulang. Ya, tapi kan nggak sempat disampaikan ke Jakarta itu. Sampai ya? Ya. Enggak Pak, makanya disampaikan ke Bu Mas Dura Pak, biar diinformasikan ke sekolahnya. Oh, ya, masanya kemarin karena terlambat ya? Ya Bu, kemarin tuh ada SD di Melawi yang ajukan keberatan atas hasil akreditasi, ya, tetapi karena terlambat, jadi kami tidak bisa menyampaikan ke Jakarta, ya. Karena untuk menentukan atau memastikan bahwa sekolah itu harus direakreditasi atau tidak, itu Jakarta, baru dilaksanakan oleh provinsi. Dan Kalbar itu ada dua yang diakomodir oleh Jakarta. Akhirnya keputusannya satu tidak diterima, artinya pengajuannya ditolak. Kemudian yang satu akan divisitasi ulang, berada di daerah Pak Imam, di SMP mana, swasta ya, di Tumbang Titi atau di mana itu. Tapi itu nanti akan divisitasinya di bulan Agustus sampai November. Maaf, ya. Pak Erik, SD mana itu Pak Erik? SD mana Erik? 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 Ya, Pak. Oke. Udah belum Erik? SDS Sudarso Melawi, Bu Mas Dura. Begini Pak, yang SD Sudarso itu dia bukan komplain. Menurut saya dia minta diakreditasi ulang, dalam arti kata karena masanya udah habis, begitu kan? Waktu yang 5 tahun yang lalu nilainya B. Nah, mungkin karena dia merasa sekarang sudah siap untuk naik grade, jadi dia minta untuk dimasukkan di dalam data gitu kalau memang bisa. Dia mengajukan ingin diakreditasi ulang untuk naik grade. Nah, naik grade. Iya, betul. Oke. Ya, untuk pengajuan ini memang pertama kan gini. Otomasi akreditasi ya, Bu Mas. Jadi ada yang perpanjang 5 tahun, ada yang perpanjang kalau dia itu data sekundernya di Dapodik itu meningkat, itu, dan dia ngajukan untuk diakreditasi, ya, selama kuotanya ada maka dia akan diakreditasi. Tetapi kalau dia di Dapodiknya itu meningkat tetapi tidak mengajukan akreditasi, maka diperpanjang sesuai dengan sertifikat yang sudah ada. Jadi ini karena ingin menaikkan grade dari sebelumnya ya. Ini nanti tinggal lihat ini dulu, tinggal lihat di kuotanya Ibu. Ya, kalau ternyata kuotanya memungkinkan,
kemudian hasil perpanjangannya seperti apa, nanti ini akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk apakah bisa masuk ke kuota atau tidak. Itu. Ya. Makasih. Pak Imam? Ya Pak. Erik? Nah ini Pak Imam. Oh iya, SMP iya, Pak. Anur Sandai, ada ya? SMP ada Pak, iya Pak. Sudah kelas ujian saat ini? Ada kelas 9-nya? Ada Pak. Cuma gini Pak, kemarin yang dikirim Pak Erik itu hanya 4 ya Pak ya? Ke saya itu, untuk sasaran yang tahap 1 itu Pak. Betul, yang tahap 1 4 nih. MI Tazkiyah, Ulil Albab, Al-Haul, dan Sirajul Mukminin. Ini ke bawahnya yang 4 ini, yang 4 ini di tahap kedua nanti. Oh iya Pak. Jadi mungkin yang tahap kedua saya cek lagi kali ya Pak ya nanti Pak. Oh gitu ya. Kemarin saya yang 4 itu sudah saya hubungi semuanya. Jadi kemarin untuk kelas akhirnya sudah ada Pak. Betul ya. Nah, kemudian cuma jadi di sini yang 4 ini SMP Islam, Anur ya, Sandai, kemudian SMA Darul Ibtida. Di mana Darul Ibtida di mana? SMA. Saya cek dulu di Pak daerah ya. Ya masih di kecamatan itu Pak. Ya, SMP Andes Kediri Masa Depan Cerah. Ada kemudian Pak, ya. SMP swasta Bumi Tama Karya Bakti Agro Sejahtera. Ada semua Pak, iya Pak. Iya. Ya, tolong dipastikan. Ini Pak, yang kemarin itu, yang sasaran yang 4 sekolah itu ada salah kecamatan itu Pak. Oh. Jadi yang semuanya 3 itu di Kendawangan, padahal itu bukan di Kendawangan Bapak. Oh. Jadi yang mana yang Al-Haud kan itu di Kecamatan Muara Pawan Pak. Muara Pawan. Iya. Kemudian yang kedua MA Sirajul Mukminin itu di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Iya. Matan Hilir Selatan. Hanya itu saja ya? Nah, kemudian yang MI Tazkiyah itu di Delta Pawan, Pak. Kecamatan Delta Pawan. Itu aja yang berubah ya? Yang berubah itu Pak, iya. Karena kemarin tertulis di Kendawangan semua, Pak. Oh iya. Oke. Makasih, nanti kami perbaiki lah. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama ini Pak Momon. Ya. SMP 12 Nangataya Pak, masuk dia Pak. Kenapa itu masuk? Karena dulu dia itu kan swasta Pak. Yang negeri ini belum sama sekali belum pernah diaktifasi Pak. Itu tadinya swasta nggak Pak Imam? Yang SMP 12 ya Pak ya? Ya betul ya. Pak, dulu itu swasta Pak. Kemudian sekarang sudah dinegerikan Pak. Ya, berarti itu masuk sasaran juga Pak Imam. Oh iya Pak, iya Pak. Ya. Di tahap kedua nanti ya. Tahap kedua ya Pak ya, iya Pak. Ya. Makasih. Terus sama kemana lagi ya? Pak Imam ya? Di tahap 2 Pak, SMP Bina Generasi Terpadu Pak. Masih. Oh iya Pak, nanti Pak Erik saya minta kirimkan data lagi ya Pak Erik ya, karena tadi itu apa namanya nggak tercantum yang tadi itu Pak. Iya. Oke. Bu Umi ada yang mewakili? Tadi katanya diwakili oleh Korwas. Korwas Mempawas ya Pak? Ada gabung? Mempawas kayaknya aman Pak. Ini kan masuk tahap 1 Pak. Hah? Tahap 1 ini? Udah iya. Aman. Yang tahap 2 aja, Erik. Mana lagi? Nggak ada Pak. Mempawas nggak ada. Enggak, di kabupaten lain. Sambas, Paijang.
Ini yang mana yang tahap 2, Erik? Yang di atas, Pak. SD, yang ya. kuning. Tahap 2. Yang PGRI tahap 1, Pak tuh? Iya, Pak Ijang. Oh, ini. Ini Pak Ijang, ini SDN 15 dengan SMA Al-Hikam. Al-Hikam itu kemarin udah didiskusikan, Erik? Saya belum itu SMA Al-Hikam itu saya belum dapat, ini ke pengawasnya, tanya pengawas belum ada jawaban SMA itu. Tapi kalau 15 Arung Parak ya sudah konfirmasi Pak, itu memang udah ada kelas 6 udah meluluskan. Ya, berarti akreditasi masuk ini di 15 Arung Parak. Itu tahap 2 tuh Pak. Betul. Jadi Al-Hikam ini gimana? Al-Hikam itu ini belum dapat. Gimana? Katanya di Sebawi, dekat kan itu? Al-Hikam Sebawi, bukan di Sambas nih. Iya, Sebawi betul, kabupatennya Sambas. Iya, tapi alamatnya di data itu di Sambas. Al-Hikam sebenarnya Sebawi, tapi ini karena alamatnya dapat informasi dari Pak Heri juga dan Bu Eni, kata sekolah ini kan berpindah-pindah nih Pak. Iya. Kalau jalan Triga 1 itu SMK Lab School. Iya. Cuma ini makanya saya pun bingung di mana, baru kadang kemarin aja waktu dapat dari Pak Erik datanya kok ada SMA Al-Hikam. Saya tanya Korwas, memang ada, sekarang di Sebawi gitu. Sebawi sebelah mana gitu kan. Nah, Pak, tanya pengawasnya belum ada. Pak Ijang, ini mohon maaf saya nyambung Al-Hikamnya, karena kan kemarin tuh masalah yang bermasalah ya, tempatnya tuh pindah-pindah ya. Tapi kalau seandainya memang dipastikan jadi kemarin kan di Sebawi juga katanya udah pindah. Itu kalaupun seandainya gini ya, tinggal ada nggak nomor Pak Yudinya Pak? Pak Yudi kan kepalanya itu ya. Ya kemarin udah disampaikan ke Pak Erik tuh. Oh, iyalah. Tinggal di. Oke. Di Pak Erik udah saya sampaikan itu kepalanya, nomor WA kepala sekolahnya ke Pak Erik. Atau gitu aja, jadi nanti Erik ngontak ke kepala sekolahnya, Pak Ijang menelusuri di mana sekolah itu gitu ya. Itu saya ke pengawasnya belum ada jawaban dari kemarin. Telepon kepala sekolahnya belum nyambung ya dia. Ini. Tapi kalau SD 15 Arung Parak ini udah Bu, dan siap. Nggak ada masalah ya. Oke. Itu meskipun ini sekolah baru tapi ya ditarik semua itu kepindahan, dibangun sekolah baru tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 siswanya sudah ada dan sudah meluluskan. Iya, oke. Oke, aman berarti SDN 15 Arung Parak tuh udah clear, Pak. Oke. Kalau SMP PGRI sudah tahap 1 itu masuknya. Iya, betul. Tinggal tadi Al-Hikam ini mohon maaf belum. Iya, oke. Bingung saya Pak. Ada informasi belum dapat. Betul. Oke. Sanggo. Ya, Pak. Ada bergabung Pak? Masih ada nih. Sobirin? Kayaknya nggak kelihatan ya Pak Sobirin ya. Yang lain? Yang lain? Sekado, Pak Yudi? Pak Yudi? Ya? Mau nanya nih Pak, untuk yang Bapak sampaikan barusan tadi itu minta dipertegas lagi apakah sekolah yang sudah deal ini masuk di tahap 1 di bulan Maret atau tahap 2 di Agustus nih Pak? Untuk minta pertegasannya saja. Makasih Pak. Kalau yang tahap 1 kan tadi sudah ada 15. Kayang Utara ada enggak ya Erik?
Kayong Utara nggak ada, Pak, tahap 1. Nggak ada, berarti yang baru itu Mas berarti di tahap 2 nanti. Makasih Di Mas Agustus Erik, sampai Pak. ya. Oke. Pak Yudi udah keluar ya. Mana lagi Erik? Sintang nih, waduh banyak nih Pak Salimin. Pak Salimin? Iya Pak. Ini banyak nih Sintang nih. Ya Pak ya. SMP Negeri 12 Ketungau, SD Negeri, negeri semua nih. SMP Negeri 10, SMP Negeri 9, SD Negeri 19, SMP Negeri 9, SD Negeri 18. Ya. Ini kalau negeri sih harus siap ya? Iya, ini sedang dalam proses saya menghubungi Pak, harus siap nih. Iya, negeri. Harus usahakan siap nih. Tidak ada alasan menolak nih. Kemarin saya Pak, yang marah-marah dengan SMP yang satu tuh, yang tahap 1 tuh Pak, yang daring itu, yang apa Nurul bukan Nurul Marid, Aliman Terpadu. Kan dia udah terdaftar Pak. Kemudian dia ada ikut sosialisasi, tiba-tiba saya bilang didiskualifikasi ya, jangan di sertifikat jangan diakreditasi lagi tahun depan tuh. Saya ancam gitu kemarin dong. Saya bilang diusahakan katanya kemarin. Tidak bisa nolak lagi dengan Pak. Yang Iya, yang ini Pak, yang yang terdata di sini. Insya Allah nih Pak. Saya usahakan. Kemudian yang SD Islam itu bisa nggak di tahap 2? SD Islam. Kemarin kan masuknya tahap 1. SD tapi karena kebanjiran. Ya. Nah, coba saya tanyakan lagi nanti Pak, masukkan tahap 2. Hari ini saya tanyakan Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan karena dia berbarengan dengan sekolah penggerak juga itu Bapak, masalahnya mereka. Oh gitu, ya, ya. Nah, ditambah berkahnya banjir. Kalau tahap 1 dia angkat tangan, tapi tidak tahu kalau tahap 2. Coba saya tanyakan lagi. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi nunggu kepastiannya. Iya Pak. Kalau yang negeri-negeri tadi udah siap, maka ditambah dengan SD Islam tadi yang terpadu. Ini juga saya desak ini pengawas pembinaannya juga Pak, untuk mempersiapkan sekolah nih, karena tidak bisa lepas dari pembinaannya nih. Ini sekolah ini ada yang berada di daerah 3T, tidak ada jaringan hubungi. Jadi kita usahakan nih Pak, yang Bapak Ya, makasih Pak Salimin. Ada ini pertanyaan kita Pak. Ya. Kan ada ada satu sekolah ini di Sintang ini ada 2 kali akreditasi 2019 dengan sekarang kemarin ini sampai 17 Agustus Sintang nih. Sampai berapa kali batasnya Pak dia disuruh bubar sekolah itu Pak kalau tidak akreditasi? Batas TT-nya tuh. Iya. Kan TT-nya itu TT itu 2 tahun ya. Iya, ada 2 kali TT nih. Nanti kalau TT lagi 2 tahun. Ya, kalau sampai TT lagi mungkin bisa jadi ditutup gitu ya. Iya Pak. Gitu. Itu swasta apa negeri, Pak Salimin? Iya Pak. Swasta apa negeri? Swasta. Swasta. Karena kalau swasta sih itu mungkin tidak siap lah. Tidak siap. 4-5 orang yang muridnya itu satu kelas. Iya. Daripada merugikan masyarakat, tutup aja lah. Gitu. Satu lagi Pak Muhammad, ini kepastian tahap 2 nih banyak sekolah yang nanya. Kira-kira bulan berapa pastinya tahap 2 nih? Antara Agustus sampai November. Berarti karena Agustus, September itu tahap di skema 2 tahap pertama. Agustus, September, Oktober, November, skema 2 tahap kedua. Mudah-mudahan bisa 2 tahap ya. Tapi kalau ternyata jatahnya sampai 700 tadi, bisa jadi 3 tahap. Artinya Agustus kita laksanakan, mungkin September kita laksanakan, November kita laksanakan. Jadi masih pertama, yang jelas itu sekolah madrasah harus siap di bulan Agustus gitu. Nanti apakah dia masuk ke tahap pertama di Agustus atau tahap berikutnya? Iya. Ini masih ada waktu lah nih Pak. Kalau ini sih ada harapan. Nah, itulah makanya kami pastikan sekarang itu supaya mereka tahu informasinya siap. Nanti kalau ternyata semuanya sudah siap,
bisa jadi nanti kami akan memberikan BIMTEK, tapi BIMTEK-nya mungkin tetap secara daring. Iya Pak, iya. Ya. Ini Pak Usman, Kota Pontianak. Pak Usman. Halo Pak. Ini ada SD swasta Cahaya Mentari. Udah ada kelas 6-nya Pak. Oh berarti siap ya? Ya. Di mana tuh Pak Usman? Di Jalan Merdeka. Oh, Jalan Merdeka ya. Merdeka apa penjara ya? Merdeka. Ya itu ngadap ke timur, ngadap ke barat sekolah tuh. Ngadap matahari Pak. Nah itulah menurut saya. Maaf Pak gitu. Iya ya. Terus yang sudah ada juga MA itu Pak. SMP Islam Raudatul Muhibbin yang sudah ada kelas 9-nya. Raudatul Muhibbin. Tapi belum masuk sasaran kayak. Oh, sasaran kedua kayak itu ya. Pertama kalau tidak salah Pak, SMP Islam Raudatul Muhibbin. Ada masuk betul. Kemudian ini Pak yang sudah ada kelas 6. Sasaran pertama betul. Ya. Oh iya, yang lain-lain tuh kayaknya belum ada jenjang terakhir Pak, yang lain-lain tuh kayaknya. Adicita baru kelas 7. Betul. Di sini kan ada ya. Kemudian ini juga belum berarti kelas 7 Joyful baru kelas 4. Belum. Jadi yang lain-lain kayaknya Pak masih belum ada yang kelas terakhirnya Pak, termasuk SMA negeri. SMA negeri 12 kan baru. SD 75 Pontianak Barat itu baru kelas 3. Belum berarti ya. Jadi baru. Memang Bapak Ibu SM baru itu di Kalbar itu data Erik itu sekitar 90-an gitu ya. Dari 90 itu yang memenuhi syarat ya pertama ada kelas ujian tadi ya. Itu 50 gitu. Setelah diverifikasi lagi ternyata sudah ada yang akreditasi. Maka tinggal 44 inilah yang akan menjadi prioritas untuk akreditasi, baik di tahap pertama yang 15 dan sisanya nanti di tahap kedua. Ya, ke Kapuas Hulu, Erik. Ya Pak. Mas Yudi, Kapuas Hulu. Kapuas Hulu satu aja Pak, nanti di tahap 2 Pak. MTS itu nggak masuk ke sini nanti dia Pak, udah dikonfirmasi Pak Yudi Pak. Oh gitu ya? MTS nggak ada. Udah dikonfirmasi Pak. Itu sekolah baru ya? Madrasah baru? Iya Pak, dia kata Pak Yudi kemarin udah dikonfirmasi ke Pak Yudi. Ada Pak Yudi sini Pak Yudi. Pak Yudi ke Kapuas Hulu, apakah masih gabung? Pak Yudi Kapuas Hulu, apakah masih join? Ada nanti tanggal 21 di Kapuas Peles tuh. Kegiatan. Nggak ada kayak Mas Erik. Terlempar dia tadi Pak, saya lihat. Iya. Iya. Baik. Itu ini Pak, MTS MA Arif Pak. Jadi kelas 9-nya itu dia gabung ke Semangut Pak, kata Pak Yudi Pak. Oh? MTS MA Arif. Sekali-kali untuk refreshing. Di Kapuas Hulu Semangut Pak. tuh jauh tuh Mas Erik. Kemarin penyusunan soal tuh Gabung maksudnya gabung di mana? Jadi dia tuh gabung di Semangut Pak, kata pengawasnya tuh. Atau Bu Afida, ada Bu Afida juga udah konfirmasi ke pengawasnya Pak di Kapuas Hulu. Berarti belum masuk sasaran. Masuk Pak, udah masuk. Karena yang Mbak Kemarin kan ini kan belum dapat informasi. Jadi masih belum masuk sasaran. Setelah saya dapat informasi dari Pak Yudi dan Bu Afida, jadi masuk sasaran dia Pak nanti di tahap 2 nanti Pak. Oh gitu. Iya, di tahap 1 belum ada dia. Iya. Berarti di 50 atau di 44 belum ada ya, Erik? Belum ada Pak. Enggak kenal ya. Dia juga biologi juga. Oke. Bu Dina biologi kan? Udah semua, Erik? Singkawang Pak. Singkawang tadi? Udah siap Pak. Udah siap semua ya Pak? Siap Pak.
Kalau seandainya yang SD Bethlehem itu udah sampai kelas 6. Kemudian SMA Asoka Singkawang juga udah sampai kelas 12. Oke. Iya. Ya. Makasih Bapak Ibu semuanya. Jadi kami berharap yang tadi yang BT ini, karena memang datanya sudah ada di Jakarta, jadi mohonlah diberi motivasi kalau ternyata sekolah atau madrasah itu ingin mundur gitu ya. Karena kan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar yang BT itu ya. Kalau yang TT mungkin masih bisa ya, tapi kalau yang BT itu kan kayaknya sudah dikunci ya, harus diaplikasi. Pak Momon. Saya kira itu ya. Ulangi Pak, tadi kan karena sinyal kurang enak rasanya berbicara. Tadi setelah saya konfirmasi dengan pengawas, di Melawi dari sasaran tahap 2 itu, khusus untuk MTS sama SMP itu ada 2 Pak yang tidak ada kelas 3-nya. Sekarang baru kelas 8, yaitu SMP baru, SMP IT, Insan Kamil, sama SMP Bhinneka. Insan Kamil, itu belum ada kelas ujian ya? Ya, belum Pak. Satu lagi SMP apa? SMP apa? Ya Pak. SMP apa? Yang satunya SMP Bhinneka Pak. Bhinneka. Ya. Untuk yang lainnya, nanti akan saya sampaikan karena hari ini pengawasnya masih cross check ke lapangan juga Pak. Ya, kesiapan untuk sekolah-sekolah baru. Namun yang untuk yang TT nanti juga akan kami sampaikan. Udah beberapa kali sampaikan dengan pengawas. Ada beberapa sekolah memang udah siap. Bahkan tinggal menunggu dibukanya Sispena. Malah nanya saya kapan, seperti apa yang ditanyakan Pak Selimin tadi, kapan tahap 2 itu dilaksanakan dan kapan Sispenanya dibuka, seperti itu Pak. Iya. Terima kasih. Begitu laporan dari Melawi. Terima kasih Bu Mastura informasinya. Yang mudah-mudahan nanti kegiatan skema 1 sampai Maret lancar, kemudian skema 2 mulai April dan seterusnya itu tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Insya Allah kita secepatnya, karena memang diminta dari Jakarta supaya Ban SM bergerak cepat gitu ya. Kaitan